akhir masa orang-orang yang dulu pernah beriman kepada Allah meskipun gak ada amalnya, dia diangkat. Syaratnya satu, tidak syirik, kan begitu? Diangkat. Lalu kemudian malaikat Jabaniyah ini laporan, sudah semuanya ya Allah. Begitu ya. Ini Sahih Muslim ya. Maka kemudian kata Allah masih ada di palung-palung di dalam neraka masih. Jadi surga itu ada laut, itu misalnya ada laut dalam, ada palungnya. Palung itu jurangnya. Di neraka itu ada palung-palungnya. Jadi orang yang membunuh 1 orang dan 10 orang beda nggak hukumannya? Beda. Ya. Orang yang memperkosa 1 orang dan 10 orang beda? Beda. Orang yang membunuh 1 juta orang? Beda. Emang ada orang yang membunuh 1 juta orang? Ada sampai 70 juta orang dia bunuh. Ya, kamu sih. 70 juta orang dalam sejarah manusia, satu manusia membunuh 70 juta orang demi kekuasaan. Kaum muslimin, nah orang yang membunuh jutaan orang ini ada di palung ini. Kalau dia pembunuh dan pemerkosa, nanti dari palung ini selesai, pindah ke palung ini. Dia durhaka juga sama orang tuanya, pindah lagi ke palung ini. Jadi selesaikan dulu masalah pembunuhan ini, lalu lanjutkan pada durhakanya, lanjutkan kepada dosa-dosanya yang lain, dipindah-pindah. Sampai-sampai kata Nabi, neraka berlindung daripada siksaan yang ini. Neraka sendiri berlindung. Nah, subhanallah, kaum muslimin, pada satu masa orang-orang dari titik itu yang beriman kepada Allah diangkat, kata Nabi SAW, ya. Maka kemudian ada manusia yang terakhir diangkat. Setelah manusia ini nggak ada lagi penghuni surga, penghuni neraka yang akan diampuni. Semuanya kekal selama-lamanya, abadan abada di sana. Maka kemudian ketika manusia ini dilemparkan ke pinggiran surga, jadi surga itu satu tempat. Ya, ini di luarnya ada kompleks, di luarnya. Ya, maka kemudian orang ini berdiri, kata Nabi, seperti kecambah yang baru keluar dari tanah. Sebagian daunnya terlihat tersorot matahari, sebagiannya tidak. Maka orang ini berdiri, ya, dan kemudian dia mendengar, ya, canda tawa penghuni surga di sebelah. Nah, maka kemudian orang ini terbesit di hatinya ingin masuk surga, ingin melihat dulu mungkin saudaranya, temannya yang dulu diolok-olok, ya. Akhirnya dia melihat mereka berbahagia, dia mau masuk ke dalam. Dan Allah mendengarkan seruan di hatinya, dan Allah perintahkan malaikat untuk memasukkan orang ini ke surga. Orang ini lari ke dalam surga, lalu dia lari lagi keluar. Lalu dia mengatakan, ya Rabb, surga sudah penuh. Ya, maka Allah tertawa. Ya, Nabi pun tertawa dalam ketika mengisahkan ini. Kata Allah Ta'ala, tidak. Ya, sesungguhnya ada kenikmatan dunia dan dikali 10 di sana. Maksudnya orang yang paling miskin di surga nanti mendapatkan kekayaan dunia dan isinya dikali 10. Ibu kalau dapat warisan Pulau Sumatera senang nggak? Ini bukan Sumatera aja Pak, Sumatera, Jawa, Kalimantan juga 4 benua. Dikali 10 lautannya, karangnya, emasnya, semuanya. Jadi rumah Anda, halamannya itu luar biasa nggak sih? Ini paling miskin di mau jadi orang itu enggak? Mau? Jangan, ya Allah, jangan. Jadikan aku orang itu, jangan, itu terakhir. Iya, jangan. Surga itu ada apa? Ada tingkatan. Maka setelah diberikan akses surga, hidup di surga, Allah menawarkan kepada orang ini, apalagi yang kamu ingin? Minta kepadaku. Kata laki-laki ini tidak bisa berkata-kata lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku akan memberikan kamu hadiah, ya, yang terbesar dan terakhir, yakni aku tidak murka lagi kepadamu untuk selama-lamanya. Aku tidak akan pernah murka lagi kepada kamu untuk selama-lamanya. Ini namanya ridhonya Allah, muslim. Jadi nikmat di surga itu 2 yang terbesar. Satu ridhonya Allah, yang kedua bisa memandang Allah Ta'ala. Kira-kira bahagia nggak memandang Allah? Kalau ingin memikirkan, kira-kira bertemu Nabi dan Nabi tersenyum kepada Anda, bahagia nggak? Apa yang akan Anda katakan pertama kali? Kalau mau latihan, datangi makamnya Nabi SAW. Ya, apa yang terucap di dalam mulut Anda di sana? Mungkin nggak kebayang di sini ya. Begitu Anda melintasi, ya, kuburnya Nabi
dan Anda tahu Nabi mendengar di sana, maka Anda akan mengucapkan jazakallah ya Rasulullah.